Mulut Raiyan membulat. Dengan gerakan lambat tanpa sadar Raiyan memegang tangan Mbak Mieke, yang segera menghelanya berjalan. Raiyan, seperti kerbau yang dicucuk hidung mengikuti si tuan yang memegang tali. Menaiki 2 anak tangga, lalu berjalan dan membelok ke samping kolam ikan. Tak sampai 5 langkah, Mbak Mieke berhenti. Ia menjangkau handel pintu kamar. Begitu pintu terbuka, ia menarik Raiyan masuk. Pintu kamar tertutup kembali dengan sedikit kuat. Suara hempasannya membuat 2 ekor ikan louhan dalam kolam terkejut. Sekitar setengah meter dari pinggir pintu kamar, ada kolam ikan berukuran 1 kali 2 meter yang menyatu dengan dinding kamar. Berisikan 2 ikan louhan di dalamnya. Seekor ikan louhan berwarna merah bercampur hitam. Ikan merah ini louhan jantan. Satunya lagi berwarna hampir sama namun ada bintik-bintik putih. Bodinya agak lebih kecil. Sepertinya yang kecil bercorak putih ini betina. Mungkin kaget dengan suara hempasan pintu, kedua ikan terus berlarian. Menyebabkan air dalam kolam bergoyang. Setelah berkeliling dan berliku pada sisi batu karang yang terpasang dalam kolam, kedua ikan itu kembali tenang. Keduanya berdiam di sudut yang berbeda sambil mengipaskan siripnya. Tak lama kemudian, ikan louhan bertubuh besar mengejar ikan yang kecil. Entah apa pasalnya. Ikan louhan jantan mengejar agresif seraya mengayahkan kedua sirip dengan cepat. Ekornya pun terlihat mengipas-ngipas kencang. Ikan louhan putih berusaha mengelak. Ia berbelok dengan meliuk badan secara tiba-tiba. Berusaha mengecok si merah. Namun louhan bercorak merah dominan terus mengejar. Keduanya bergelut. Saling meliukkan badan. Mengejar dan mengelak. Kemudian ikan louhan putih kelelahan berenang mengelak kejaran. Ia tersusul dan terlambat menghindar. Ekornya berhasil didapatkan louhan merah. Ikan jantan itu membuka mulut dan berhasil menggigit ekor louhan putih. Ikan louhan putih meronta. Berusaha melepaskan gigitan louhan merah. Dapat terlepas. Louhan merah menghindarkan badan. Kini gantian louhan putih yang marah. Ia mengejar louhan merah dengan mulut terbuka. Terjadi pergumulan. Keduanya saling gigit. Seperti saling terkam. Louhan merah yang tubuhnya lebih besar dapat menguasai keadaan. Ia malah mendorong louhan putih hingga terdesak ke sudut kolam. Louhan putih tidak bisa bergerak. Melihat itu, louhan merah mengambil ancang-ancang. Perlahan ia menyurutkan badan seraya membuka mulut. Bermaksud menghujamkan mulutnya pada louhan putih. Louhan putih paham keinginan louhan merah. Ia bersiap menerima serangan. Begitu louhan merah mau menyerangnya, louhan putih tidak mengelak. Ia justru membuka mulut. Dibukanya lebar-lebar. Louhan merah yang menyerang dengan penuh emosi tidak menyangka louhan putih membuka mulutnya. Maksud semula untuk mencengkeram mulut louhan putih berubah seketika. Louhan merah menutup mulut. Ia memusatkan kekuatan pada ujung mulutnya. Louhan merah menggeliat. Badannya bergoyang-goyang. Namun tidak bisa bergerak melepaskan diri. Cengkeraman dan gigitan louhan putih sangat ketat dan kuat. Apalagi mulutnya juga tidak terlalu lebar. Ikan louhan merah berusaha melepaskan diri dari jepitan. Ia memberi kekuatan pada kedua sirip dengan melakukan gerakan mengayuh. Juga dibantu dengan dorongan melalui kipasan ekornya. Louhan putih bukanlah ikan kemarin sore. Ia paham apa tujuan yang akan dilakukan louhan merah. Saat louhan merah mengerahkan kekuatan untuk mendorong mulut melalui gerakan sirip dan kipasan ekor, louhan putih memperlonggar mulutnya. Bluk. Kepala louhan merah makin nyungsep ke dalam. Bahkan sampai ke ujung kerongkongan louhan putih. Louhan putih tersedak. Kian panjang kepala louhan merah terbenam membuat ia kesusahan bergerak. Tak mungkin melepaskan kepalanya, louhan merah mulai pasrah. Ia mengambil nafas. Tidak terlihat lagi gerakan sirip. Juga ekornya tidak tampak mengipas-ngipas lagi. Louhan putih menunggu dengan waspada. Ia yakin louhan merah sedang menyiapkan serangan balasan. Kemudian louhan putih mengeluarkan jurus pancingan. Dengan sedikit mengurangi jepitan.
memperlonggar mulut. Louhan Merah termakan pancingan itu. Mendapatkan sedikit ruang yang longgar, ia langsung bergerak. Dengan cepat Louhan Merah membenturkan ujung kepala, seraya melakukan sundulan ke samping dan ke depan. Dalam kombinasi gerakan yang cepat. Makin lama makin cepat. Kian cepat. Pertarungan itu menyebabkan air dalam kolam tampak berombak bagai lautan. Batu karang yang sudah tersusun indah kini berserakan di dasar kolam. Mainan kincir dan boneka berhamburan dari tempat semula. Air dalam kolam pun tampak kumuh. Pertarungan kedua ikan itu terus berlanjut. Keduanya seakan tidak mau mengalah. Saling memberikan perlawanan. Saling terkam. Saling menyerang. Bergumul habis-habisan. Ketika Louhan Merah melakukan gerakan untuk menarik mulutnya, Louhan Putih makin kuat menautkan kedua rahangnya. Bergerak sedikit, cengkeraman kian kuat. Makin dijepitnya. Akibatnya, kepala Louhan Merah makin terjepit. Jepitan yang sangat kuat. Louhan Merah tidak mampu melawan lagi. Ia menggelepar kehabisan tenaga. Ekornya tegang sesaat. Kedua siripnya kaku. Detik berikutnya tampak terdiam tanpa gerakan. Perlahan Louhan Putih membuka mulutnya. Kepala Louhan Merah keluar dari mulut Louhan Putih. Louhan Merah tersandar di samping batu karang. Ia kelelahan. Dari mulutnya keluar pelet yang sudah berwarna putih. Saat dicengkeram kuat oleh gigitan Louhan Putih tadi, Louhan Merah sempat muntah. Muntahan itu keluar setelah mulutnya terbebas dari kuncian Louhan Putih. Dari mulut ikan Louhan Putih juga keluar butiran pelet putih. Agaknya tertelan olehnya saat keluar dari mulut Louhan Merah yang berada dalam cengkeramannya. Louhan Putih mengibaskan ekornya mengusir butiran pelet yang bertebaran dalam air. Ia berenang ke sudut kolam. Tanpa gerakan badan, ia mengipaskan sirip dan ekor perlahan. Mulutnya terbuka dan tertutup. Seakan melepaskan nafas yang tertahan. Tak jauh dari sisi Louhan betina itu, Louhan Merah berbuat hal yang sama. Mulutnya membuka dan menutup dengan gerakan yang lebih cepat. Terlihat gerakan air yang dihembuskan dari mulutnya. Ketika pintu kamar terbuka 2 jam kemudian, Louhan Merah dan Louhan Putih tidak terkejut lagi. Mungkin karena pintu terbuka dengan lemah. Bahkan nyaris tidak terdengar oleh mereka. Dan Raiyan kembali ke kamarnya. Ia menghempaskan tubuh di atas spring bed. Capek sekali. Sendi dan tulang-tulangnya terasa lepas. Namun wajahnya tampak cerah dan tersenyum puas. Ia telah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mbak Mieke. Hampir 2 jam ia menyampaikannya. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan gerakan. Gerakan tangan, kaki, mulut dan seluruh anggota tubuhnya. Sudah sebulan, 2 bulan atau mungkin 4 bulan Raiyan tidak menyampaikan rasa terima kasih demikian kepada istrinya. Meilan, istrinya, pun tak pernah memintanya untuk berterima kasih.